Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Fajar Kurnia Aji, calon guru penggerak angkatan ke-10, PGP angkatan ke-11. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Koneksi antar materi akan saya sampaikan menggunakan refleksi model 4P. Apa saja 4P itu? P yang pertama adalah peristiwa, P yang kedua adalah perasaan, P yang ketiga adalah pembelajaran, dan P yang terakhir adalah penerapan ke depan. Berkaitan dengan peristiwa, yaitu berkaitan dengan momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2, serta kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami. Yang pertama adalah momen yang paling penting atau menantang dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2. Tentunya adalah yang pertama ketika saya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan itu menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Yang kedua adalah momen ketika saya memahami sebagai guru hanya sebagai fasilitator murid dan pendidik haruslah menghamba pada murid. Momen yang ketiga adalah ketika saya merefleksikan diri sendiri sehingga bisa mengidentifikasi nilai-nilai dan peran guru penggerak yang ada pada diri saya sendiri. Masih terkait dengan peristiwa, yang kedua adalah kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara mengajarkan pendidikan adalah menuntun murid sesuai kodratnya, sehingga peran guru, pemimpin pembelajaran, dapat merancang pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman pada anak. Yang kedua, kaitannya adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa guru harus berhamba pada anak, sehingga pada modul 1.2 guru penggerak harus mempunyai nilai yang berpihak kepada murid dalam merancang pembelajaran sesuai dengan kodrat anak. P yang kedua adalah perasaan. Nah, tentunya perasaan berkaitan saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan terpacu adrenalinnya, karena seperti keluar dari zona nyaman. Saya harus menjadi guru yang baik dengan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Juga saya bersyukur dan bahagia karena bisa memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara dan nilai serta peran guru penggerak. P yang ketiga adalah pembelajaran. Berkaitan dengan sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa, dan juga sekarang saya berpikir bahwa apa? Tentu, sebelum pembelajaran, saya memperlakukan semua murid sama tanpa memikirkan karakteristik, minat, dan bakat murid. Sebelum pembelajaran, saya juga sering mengedrill soal-soal kognitif. Tentu, fokus kepada hasil nilai ASPD agar tinggi, tanpa mempertimbangkan aspek lainnya. Sekarang setelah saya belajar, saya berpikir bahwa menuntun murid
sesuai dengan kodrat masing-masing, yaitu sesuai kodrat alam dan kodrat zaman anak. Yang kedua, setelah saya belajar, saya berpikir bahwa saya harus melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid dan sesuai dengan kebutuhannya serta minat dan bakatnya. P yang terakhir adalah penerapan. Penerapan berkaitan dengan rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan. Tentu sederhana, konkret, dan rutin. Apa yang dapat saya lakukan dari sekarang, yaitu yang pertama adalah saya akan melakukan inovasi pembelajaran yang berpihak kepada murid serta berkolaborasi dengan rekan sejawat. Berikutnya, saya akan melakukan pengembangan diri secara mandiri dan konsisten untuk meningkatkan nilai dan peran guru penggerak. Dan yang terakhir yang akan saya lakukan adalah menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya dengan melakukan asesmen diagnostik awal baik non-kognitif maupun kognitif untuk mengetahui karakteristik murid serta kebutuhan belajarnya. Sekian yang bisa saya sampaikan pada koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.